Sekarang kita mau membahas tentang baju pernikahannya. Yang tadi saya bilang, kalau kita tahu, kalau waktu itu kita pernah memanggil desainernya Bapak Jokowi, katanya bajunya, celananya 100.000 rupiah, bajunya, kemejanya juga. Kita pernah undang Hitam Putih ya. Nah, bagaimana dengan pernikahan putranya dan juga menantunya? Apakah sederhana juga atau this is becomes a royal wedding that really is a royal wedding? Silakan jelaskan. Ibu Tuti Adit. Gantian. Baik. Apa kabar? Ibu Tuti, silakan Ibu. Ini adalah seorang desainer yang mendesain baju pernikahan dari Gibran dan Selfie. Ya, pertanyaan pertama, kenapa Anda yang mendesain? Kenapa bukan orang lain? Mungkin pertanyaan itu lebih tepat ke ibu aja ya. Nah, kenapa ibu memilih Anda? Ya karena saya kebetulan sudah berteman lama. Oh, sudah teman lama. Ya, dan sebelum beliau menjadi istri wali kota malah. Jadi apakah ibu pernah meminta baju-baju lain misalnya dengan Anda atau baru kali ini? Tidak, sebetulnya jauh sebelum beliau menjadi istri wali kota, kami sudah berteman dan beliau sudah menjadi pelanggan kami. Oh, udah jadi pelanggan. Nah, Anda itu memang khusus membuat baju pernikahan atau gimana? Tidak, sebetulnya saya seorang fashion designer khusus busana muslim, Mas. Jadi brand saya Bilkis itu busana muslim. Oh, busana muslim. Busana muslim. Tetapi di dalam busana muslim ada lini pernikahan. Busana pernikahan. Busana pernikahan muslim itu ada kebaya, ada gaun juga. Cuman di sini ibu meminta saya untuk membuatkan busana pengantin, cuman tidak berhijab. Tapi tidak berhijab, oke. Mahal nggak itu? Kalau harga mungkin kita tidak bisa bicara, mungkin kita balikan saja kepada yang memesan. Coba kita tanya, itu menurut saya jawabannya, tapi kita nggak tahu, coba. Mahal nggak? Sebetulnya relatif, tapi saya mendapat pesan dari ibu, bahwa ibu ingin dibuatkan busana untuk Mbak Silvi. Itu busana yang sederhana, yang simple, yang penting looknya elegan dan anggun. Jadi saya rasa dengan jawaban itu kita udah tahu. Jadi dengan sederhana tapi yang penting elegan dan anggun. Sederhana belum tentu murah loh. Barang-barang yang terlihat sederhana itu justru barang-barang yang mahal. Jam mahal itu terlihatnya sederhana. Sepatu mahal itu terlihat sederhana. Justru sepatu yang norak-norak itu yang murah. Jadi pertanyaan saya, murah atau mahal? Beliau tidak ingin berlebih-lebihan. Jadi murah? Ya, beliau inginnya ya wajar, sederhana saja. Beliau tidak ingin yang terlalu berlebihan. Oh, tidak berlebihan, sewajarnya yang pantas ya. Sewajarnya. Tuti apa kan? Mbak Tuti jahitin baju apa aja, Mang? Baju kebetulan Mbak Silvi memesan kepada saya busana untuk prewed sesuai dengan karakter Mbak Silvi yang dinamis, energik. Selain itu juga busana untuk pengajian. Dan busana untuk midodareni, dan yang terakhir adalah busana untuk ijab. Kita ada fotonya kan? Ada ya? Ada fotonya, kita tunjukkan, ada fotonya di belakang. Jadi ada berapa baju kebetulan? 3 berarti ya? Berarti ada 4 ya. Ada 4 ya? Occasion, ya. Ini? Kebetulan ini adalah busana yang dipesan, dipilih oleh Mbak Silvi untuk prewed. Untuk photoshoot ya. Jadi pinginnya simple, sederhana, ringan untuk sehari-hari, ready to wear for the wear. Sehingga saya memilihkan menggunakan kain batik. Di sini saya menggunakan kain batik tulis warna hitam putih sesuai dengan temanya. Nikah berarti ya? Iya, pada saat akad. Berarti buat resepsinya sudah ada? Untuk resepsi memang belum. Sejauh ini saya dipesan untuk membuat untuk pengajian, untuk prewed, untuk midodareni dan untuk ijab aja, Mas. Anda baru pertama kali ini membuat baju untuk orang menikah atau sudah pernah? Sudah. Oh, sudah pernah ya, buat? Sudah sering ya untuk busana pernikahan sudah sering. Cuman karena saya lebih concern di busana muslim sehingga banyak pesanannya adalah dengan hijab, dengan tertutup. Ya. Dengan hijab. Tapi kalau itu tidak dengan hijab ya pasti? Tidak, ya. Tidak dengan hijab. Oh, ini apa ini? Ini juga untuk photoshoot untuk prewed. Jadi
pengennya Mbak Silvi itu untuk prewednya ya busana sehari-hari, dan di sini kita mengenakan batik juga di bawahnya. Jadi celananya dari kain batik. Jadi memang banyak batik ya tadi juga batik ya. Itu memang pesanan atau bagaimana? Waktu itu kami menyodorkan banyak alternatif pilihan dan jatuh pilihannya adalah di batik. Kalau Ibu Iriana sendiri memesan baju sering atau? Ya sering, karena dulu sejak dulu ya beliau waktu sebelum jadi istri wali kota hingga sekarang beberapa busana yang beliau kenakan, terutama busana muslim dan beberapa busana yang lain juga sering memesan pada saya. Sering memesan, berarti dari dulu bukan karena pernikahan aja ya? Oh bukan. Oke. Ini kapan selesainya baju ini? Saya akan upayakan secepatnya Mas. Iya. Karena kan pernikahannya di pernikahannya di awal Mei ya Mbak ya. Awal Juni, sorry. Di awal Juni. Jadi sudah lama ya pesan bajunya? Iya, waktu itu bulan Maret saya sudah bertemu dengan Ibu, dengan Mbak Silvi dan Mas Gibran. Tapi cepat loh kan. Ya. Maret sekarang udah selesai, udah ngedesain tuh cepat sekali berarti. Soalnya saya tadi nanya murah atau mahal tuh saya mau buatin dia buat Ibu. Aku prewed sama siapa? Serah kau milih saya atau milih yang lain. Aku mau pilih Mas yang di sebelah sana aja kali ada satu yang mau sama aku gimana? Gimana sih? Tuh bukan langsung pada semangat, soalnya tadi pada gini Iya. Kesian loh kalau mereka nikah sama kamu tuh kesian. Kenapa tuh? Kamu tuh kan high maintenance. High maintenance. Mahal nikah sama kamu. Enggak, aku mah mursidah lah pokoknya. Mursid. Terus gimana? Anda diminta untuk membuat pakaian pernikahan anak presiden gitu kan ceritanya. Senangkah? Grogi kah, beban kah? Sudah pasti sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, dipercaya oleh Ibu Ana dan Mas Gibran dan Mbak Silvi untuk terlibat langsung dalam pembuatan busana ini. Dan karena Mbak Silvi, Mas Gibran dan Ibu juga sangat kooperatif dan enak ya ngobrolnya. Jadi ya saya sangat nyaman juga. Tapi nggak beban gitu? Ya pasti ada beban karena ini pernikahan pertama dan putra dari seorang presiden ya pasti ada. Maksudnya ada pernikahan pertama apa? Pernikahan pertama maksudnya? Maksudnya pernikahan putra pertama. Oh iya, pernikahan pertama. Dia nyindir gue kayaknya. Pernikahan putra pertama. Gawat ya, jangan colong-colongan. Oh ya, kalau Mas Dedinya nanti pernikahan kedua, ketiga, keempat, ya. Kamu mau nggak cobain salah satu dari sana? Dari rendeman angka-angka itu? Enggak ah. Ih, masa nggak mau sih? Aku tuh kalau nikah mantan saya aja habis nikah kaya loh. Serius? Tapi Mas Dedinya gimana? Nah, saya miskin. Jadi kebalik. Nah, Anda kan setelah diminta membuat pakaian ini pasti banyak yang tahu nih. Jadi rame nggak tempatnya? Orang Ibu Presiden aja minta pakaian dari Anda kan pasti orang-orang wah gitu kan pasti kan? Ya menjadi hari-harinya jadi beda memang. Jadi beda ya, dong. Jadi beda. Paling tidak HP juga. Aduh, ya setiap hari bunyi, setiap detik mungkin. Setiap waktu baru berhenti nanti bunyi lagi. Iya. Tapi jadi laku. Maksudnya secara bisnis sendiri bagaimana? Apakah naik? Ya pastilah ya ada dampak positif seperti itu Mas. Pastilah ya, nggak mungkin ya karena kan memang sekarang orang-orang lihat Anda wah ini mendesain baju pernikahan gitu. Oke. Nah, saya mau tanya nih dengan Anda berdua. Sebelum Selvi ini kan sekarang sudah akan menjadi istri dari anak presiden kita gitu kan. Kalau secara sifat apakah dulu dan sekarang berbeda? Sama sekali tidak ada perbedaan. Sama sekali tidak ada perbedaan. Anda kan jarang ketemu kok Anda tahu. Anda tadi bilang ketemunya lewat BBM. Ayo. Karena bilang jarang kali dari bahasa BBM kan ketahuan. Saya kan sudah kenal sejak lama. Sejak tahun berarti masuk SMA berarti ya. Nah, itu sampai sekarang memang nggak ada perbedaan sama sekali di dia. Dari dulu sampai sekarang ya tetap selfie yang seperti itu. Terus selfie yang seperti itu. Tidak ada perbedaan. Dan dulu kan belum menyangka kalau Pak Jokowi akan menjadi presiden.
Jadi kenal Mas Gibran itu kan masih wali kota, tidak menyangka bisa menjadi presiden seperti sekarang ini. Dan tidak ada perubahan. Jadi dia tidak berubah, tidak jadi sombong, tidak sama sekali, tidak jadi angkuh. Beda sama kita ya. Iya, kalau kita terkenal kita sombong. Iya, aku juga kalau jadi mantunya Pak Jokowi mungkin ya sombong, makanya nggak aku yang kepilih ya. Iya. Benar. Nah itu dia tuh. Anda tanya, ini kan namanya menikah dengan anak presiden. Ini apakah dari orang tuanya sendiri Anda tahu nggak? Apakah Pak Jokowi langsung merestui atau ada hambatan-hambatan dulu? Ya kayak tadi Suryo bilang kan memang mereka itu hubungannya udah lama. Jadi sebelum Pak Jokowi menjadi presiden kita. Dan setahu kami ya awal hubungan langsung dikenalkan dengan kedua orang tua kok. Oh, karena pacarannya juga sudah lama. Gitu. Jadi kalau mau nikah ya memang sudah sewajarnya. Kenalnya sudah lama. Kalau nggak nikah malah aneh gitu kan, kenal udah lama. Udah 5 tahun ya kan. Jangan lama-lama nanti gagal. Itu kan Anda gagal nikah. Loh, ya makanya pelajaran kalau pacaran jangan lama-lama nanti gagal gitu. Anda suka curhat colongan sih. Iya, apa Om Deddy juga tadi curhat pernikahan pertama nyindir saya gitu kan. Juga sih. Anda nikah sama saya nggak akan gagal lah pokoknya. Masa sih? Oh, nggak akan gagal. Jadi yang terjadi apa? Apa? Kalau nggak gagal berhasil berarti? Nggak juga. Ya cobain aja dulu. Cobain dulu. Tester. Mobil kali dicoba dulu. Harus coba. Enggak. Kamu kalau nikah sama saya, kamu mau tinggal di mana? Aku. Nah, bisa kamu nikah sama saya nih. Kamu mau tinggalnya di mana? Sebutin aja daerah mana, sebutin. Sebutin mau daerah mana? Daerah terlarang nggak, Mbak? Enggak, sebutin serius. Kamu mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di yang hebat lah, heboh lah. Yang heboh. Mau tinggal di mana ya? Kamu aku pengen tinggal di bulan. Enggak, yang bener lah. Lah tadi kata suruh heboh. Ya, tapi yang di Indonesia atau di luar negeri, mau tinggal di mana kalau nikah sama saya? Aku mau tinggal di mana ya? Nggak tahu lah. Masih pusing kayak Itali, aku. Gitu. Yang pasti kalau sama Mas Deddy aku mau tinggalnya nggak serumah lah sama Mas Deddy gitu. Kirain aja. Itu biar nggak mainstream. Orang kan kalau habis nikah kan tinggalnya bareng. Lah kalau nggak tinggal bareng kan jarang kan. Kalau orang tinggal bareng, nikah tinggal bareng tuh ribut terus nah, hari ya. Bapak kan begitu. Iya bang, bangun-bangun lihat maskeran. Ya kan? Kalau nggak tinggal serumah kan ada kangennya. Kenapa orang pacaran itu lebih kangen? Karena mereka tidak tinggal serumah. Nah itu dia. Kalau begitu tinggal serumah kan pipis kelihatan, kentut sembarangan. Betul, jadi ketahuan asli-aslinya kan. Makanya jadi nggak usah itu serumah. Trik gitu, tidak serumah gitu. Iya kan? betul. Iya, Anda tinggal di rumah orang tua Anda saja. Terus udah gitu? Saya cari yang lain lah. Ya. Makanya tanya. Mereka nih setelah nikah mereka tinggal di mana tahu nggak? Sampai saat ini belum. Tidak maksudnya apakah mereka pindah ke Jakarta gitu atau tetap di Solo? Sepertinya menetap di Solo. Tetap di Solo karena bisnisnya memang sudah ada di Solo ya. Oke, memang bisnisnya memang di Solo. Nah, setelah mereka jadi mantunya presiden nih, apakah masih sering berhubungan juga dengan selfie atau Anda sungkan gitu? Sekarang kan kalau untuk menghubungi beliau berdua saya tidak sungkan karena tidak ada perubahan ya meskipun jadi mantu presiden, tapi memang mungkin karena kesibukan mempersiapkan acara ini jadi memang balasnya ya agak lama. Oh, balasnya agak lama. Tapi masih perhatian sih. Masih? Kayak saya pasang ikonnya kan orang sakit gitu, selfie juga BBM tanya, Mbak sakit apa gitu. Emang anaknya perhatian gitu sih. Oh, memang anaknya perhatian. Jadi benar-benar tidak berubah lah itu. Tidak berubah sama sekali. Kenapa kita sungkan hubungin selfie ya? Kan kita belum kenalan Om. Emang Om Deddy udah kenal sama selfie? Enggak. Nah itu nggak, gimana mau ngubungin gitu kalau nggak kenal? Siapa tahu. Kita minta nanti nomor telepon. Iya, nanti aku mau hubungin kali aja. Anda mau hubungin siapa? Gibran? Iyalah. Supaya dia hilaf gitu tuh sama kamu gitu. Enggak, aku nggak akan ganggu Mbak Selvi sama Gibran. Aku mau tanya adiknya. Oh, adiknya. Iya. Tanya. Mas kawinnya apa sih, Mbak? Mas? Belum tahu. Mbak Tuti juga nggak tahu. Nggak tahu. Belum ada yang tahu mas kawinnya apa? Ada.
Tapi biasanya sih pasti karena Jokowi pasti biasanya sederhana lah. Iya, tapi kan ini bisa dibilang kan momennya Pak Jokowi lagi jadi presiden ya kan, harusnya kan pestanya wow. Iya. Gitu kayak yang terjadi tapi kan sebelumnya. Belum tahu. Kalau pesta pernikahan dilakukan di Jakarta atau di mana kan udah tahu dong pasti. Kemungkinan di Solo. Kemungkinan di Solo. Yang mengadakan dari pihaknya Pak Jokowi atau dari pihaknya Selfie? Nah, kalau itu kemarin dari press conference yang dilakukan oleh Ibu Negara, Ibu Iriana, yang punya hajat dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan. Bulan madu kemana bulan madu? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu juga? Belum tahu saya. Kalau kamu sama saya bulan madu mau kemana? Yang mahal. Nanti aku jawab ke bulan salah. Enggak, yang mahal. Ke Om Deddy maunya kemana? Kamu mau kemana cepetan? Aku maunya ke... Yang mahal aja udah cepetan. Yang mahal itu di mana ya? Wah capek, susah ngomong sama kamu. Ke Paris, ke Eropa. Wih, gitu. Mampu bayarnya? Enggak. Gimana tuh? Jangan ngarep lah. Tadi nawarin. Ya kalau mampu bayar sendiri. Lo jadi bayar masing-masing. Jadi tadi nanya doang. Ya iya. Tapi kita mau lihat nanti ya kalau bulan madunya kemana. Nanti kita mau tahu juga nih kalau presiden itu anaknya bulan madu kemana. Gitu. Tapi kita belum ada informasi. Jadi kita lanjut lagi slide 1 ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.